RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, selamat pagi menjelang siang di hari ini. Mei Junandi dan juga kru yang bertugas berbahagia sekali karena di waktu yang baik ini dapat kesempatan lagi bisa ngobrol barengan orang-orang di RSUD Palabuhan Ratu. Bersama RSUD Palabuhan Ratu dan sudah hadir narasumber kita hari ini yang ganteng-ganteng ya, karena cowok dua-duanya. Ada Dr. Raden Cahya, ini dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan. Dokter sehat? Boleh dipegang aja dokter. Ini. Ya, nah betul. Jadi biar dua kan, biar lebih kenceng suaranya. Dan Sehat. juga ada Dokter Luhung. Dokter Luhung, kita ketemu lagi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana kabarnya? Baik, insya Allah Mei baik dan juga teman-teman ya. Kayaknya kalau sama Dokter Luhung tuh udah sering kita ya. Oh Jadi iya. udah nggak asing sama Bosan mukanya. kali ya? Enggak sih, cuman udah nggak biasa gitu kan ya. Udah terbiasa. Dan hari ini kita akan membahas serba-serbi screening dan juga imunisasi human papilloma virus pada remaja wanita dan juga wanita seksual aktif. Sebenarnya kalau ngikut ke tema kita sebenarnya ini ngebahasnya tentang perempuan ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun yang hadir narasumber laki-laki, tapi mereka tahu dan mengerti tentang wanita ya. Dan langsung kita ngobrol aja, tanya langsung ke Dokter Raden dulu nih, karena ini orang baru ya dokter ya. Jadi kayaknya harus ditanya-tanya nih. Dokter Raden, sebenarnya human papilloma virus atau HPV itu apa sebenarnya? Iya. Jadi yang kita ketahui human papillomavirus kita artikan dulu ya supaya sederhana sekali. Human artinya manusia, papilloma itu bentuk-bentuk papil atau tonjolan-tonjolan ya. Kalau kita bisa lihat seperti jengger ayam seperti itu, virus ya tentunya virus. Jadi virus yang akan menumbuhkan bentuk-bentuk tonjolan pada manusia. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penyakit kulit kelamin dan kandungan juga ternyata. Jadi setelah penelitian beberapa puluh tahun kita mengetahui ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kalau di sini banyaknya kasus adalah CA cervix, kanker leher rahim. Jadi ini kenapa perlu kita bicarakan karena upaya-upaya sudah dilakukan untuk mencegah kanker leher rahim yang dasarnya adalah human papillomavirus. Salah satu jenis dari penyakit menular melalui transmisi hubungan seksual atau kontak, ini human papillomavirus. Jadi tidak ada seperti virus yang kalau kemarin COVID kan dari udara gitu. Kalau ini harus melalui kontak. Kontak langsung ya? Kontak langsung dengan bagian yang terdapat virus tersebut. Biasanya nyerangnya kemana memang? Kan ini memang di kulit kan ya? Nah, tapi di mana? Sebetulnya dulu diketahui ini sebagai salah satu penyebab. Kalau orang bilangnya di sini penyakitnya jengger ayam gitu ya. Istilah lainnya jengger ayam. Iya. Jadi kutil kelamin tentu di alat kelamin baik wanita dan juga pria. Jangan salah. Jadi nggak perempuan aja? Jangan salah, ini bukan hanya. Jadi human papillomavirus itu bukan menyebabkan penyakit pada wanita saja, tapi juga pria ada. Nah, dulu sering diketahui kalau sudah timbul adanya gejala penyakit kutil kelamin. Jadi ada seperti jengger ayam di daerah kelamin wanita, mungkin tadinya kecil, kemudian menjadi besar. Nah, itu baru gejala yang terlihat, tapi ada juga yang tidak bergejala sampai nanti akhirnya menjadi suatu kanker leher rahim. Jadi kanker leher rahim kalau sudah bergejala artinya biasanya stadiumnya sudah stadium 2 ke atas gitu ya. Nah, sudah naik, sudah hampir stadium lanjut. Jadi berkaitan dengan human papillomavirus juga kita tidak hanya bicara gejala, tapi kita bagaimana mendeteksi secara lebih awal dan mencegah terjadinya penularan HPV ini dengan pemberian vaksinasi. Jadi kita jangan bicara gejalanya saja. Kalau udah gejala, udah repot tuh. Betul. Udah repot. Jadi daripada mengobati kan lebih bagus mencegah. Ya, dokter, dan kebetulan memang ini sudah bisa teknologinya, artinya vaksinasi ini sudah ditemukan 20 tahun lalu ya. Vaksinasi ini sudah dimulai dan bisa mengurangi banyak sekali kasus-kasus
kanker leher rahim yang utama. Kedua tentu kasus dengan penyakit kutil kelamin tadi. Betul Ya. betul. Atau kalau istilah yang awamnya tuh penyakit yang jengger ayam itu ya. Malah aku baru tahu kayaknya ya jengger ayam. Dan kalau dilihat dari faktor resiko dan juga penyebab, Dokter Luhung boleh menjelaskan sebenarnya penyebab dan juga faktor resiko dari si HPV itu sendiri apa sih? Iya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar ya dari Dokter Cahya bahwa sebagian besar memang dari seksual, ya itu salah satunya. Jadi kalau pada yang seksual aktif ya, terutama itu bisa menyebabkan terjadinya HPV ini, infeksi HPV ini. Kemudian juga merokok. Merokok itu akan menurunkan daya tahan tubuh si pasien sehingga akan menyebabkan mudah sekali terkena infeksi HPV. Ya, tadi kan sudah kita bahas bahwa HPV ini bukan hanya pada wanita, pada pria pun iya gitu. Dan itu bisa terkena semua umur. Semua umur. Semua umur. Jadi nggak Gitu. orang dewasa aja. Iya. Yang ketiga adalah mungkin kalau dia punya penyakit-penyakit imunosupresi, HIV, ya, TB, DM, itu mudah terjadinya infeksi HPV tersebut. Dan harus kita ingat, infeksi HPV ini kadang-kadang juga tidak bergejala. Tidak bergejala. Tiba-tiba yang bisa sudah bergejala lanjutannya seperti kanker serviks, ya, atau tiba-tiba ada genital wart atau kutil kelamin. Nah, itu baru kelihatan. Gitu. Berarti kalau udah ada timbul si kutil itu justru udah jadi stadium lanjut gitu ya, Dok? Iya, betul. Udah stadium lanjutnya gitu. Justru bukan gejala awal ya? Bukan gejala awal. Itu nanti kita bisa bahas dari ada genotip tertentu dari HPV ini yang berbahaya. Seperti genotip HPV 1618 yang menyebabkan terjadinya kanker serviks 70%. Itu kanker serviks disebabkan oleh genotip 1618 dari HPV tersebut. Sedangkan yang kita kenal dengan kutil atau genital wart itu memiliki genotip 6 dan 11 ya. Jadi kalau kutilan tuh ya, itu HPV 6 dan 11. Tapi kan orang juga ada yang memang dia punya kutil dari lama. Si kutil itu sendiri tuh dia tanda penyakit dia punya HPV atau ada beda kutil biasa dengan kutil HPV atau seperti apa? Sebagian besar memang dari HPV. Berarti orang yang ada kutilnya hati-hati ya, harus hati-hati atau Jadi seperti kalau apa? kita misalnya dokter kulit itu di counter ya si kutil itu diobati, itu bisa terjadi lagi. Karena si virusnya belum diobati. Belum diobati gitu ya. Tapi gejala atau tanda-tanda dari si kutil yang memang membahayakan untuk kita atau karena memang penyakit HPV ini seperti apa? Diiringi dengan sakit kah? Ada demam kah? Atau gatal yang berlebih atau seperti apa kutilnya? Ya itu akan berbeda-beda ya. Kalau misalnya kutil-kutil biasa kan biasanya cuma gatal tiba-tiba keluar gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai tiba-tiba si kutil itu membesar dalam waktu yang cepat, nah itu ada tanda-tanda mungkin nanti ke arah keganasan. Harus diwaspadai. Harus gitu diwaspadai. kan, ya. Kalau gejala lain dari memang kan khasnya itu si HPV ini kutil ya berarti dokter ya. Ya. Selain dari si kutil itu sendiri, gejala lain yang memang HPV-nya itu menimbulkan gejala apa aja? Kalau virus sih sebenarnya sebenarnya hampir sama ya semuanya, virus like syndrome. Jadi kayak demam-demam, gak enak badan seperti itu. Tapi itu hal yang biasa gitu ya, mungkin dirasakan oleh kita. Jadi HPV ini juga kalau yang bukan 16-18 atau 6-11 atau 52, biasanya itu biasa, gejala virus biasa dan bisa Nggak hilang berat ya? nggak berat, bisa hilang sendiri. Bisa hilang sendiri juga. Berarti HPV ini penyakit yang berbahaya atau enggak jatuhnya? Tergantung genotip yang mana yang kenanya. Iya. Berarti memang harus melalui pemeriksaan dulu, baru Ya. dilihat seberapa si kelasnya tuh berat atau enggak gitu ya stadiumnya tuh gitu Ya, kan betul. Nah, tadi juga dokter Cahya juga udah sempat bilang daripada mengobati, memang penyakitnya sudah lanjut gitu kan, ini mendingan mencegah karena lebih baik mencegah gitu Ya. kan ya. Untuk cara pencegahannya memang seperti apa? Yang pasti kita sudah ada imunisasi. Ya. Imunisasi dari umur 9 sampai 14 tahun. 9-14 tahun berarti kelas 5 SD. Iya, Gitu ya. dari kelas 5 SD berarti. Jadi WHO itu mencanangkan ya ceritanya. Mencanangkan nanti di tahun 2030 ya 90% anak usia 9 sampai 14 tahun ini sudah diimunisasi.
ya. Kemudian 70% wanita seksual aktif usia 35-45 tahun itu sudah diperiksa secara rutin. Ya, kalau yang seksual aktif mungkin per 5 tahun sekali, 5 sampai 10 tahun sekali harus diperiksa. Harus rutin ya. Harus rutin. Ya. Dan terakhir WHO menyatakan 90% pada tahun 2030 ini pasien-pasien yang sudah terkena kanker selvik harus mendapatkan terapi. Gitu. Dan kalau kita sudah melakukan imunisasi pada usia 9 dan 14 tahun ini, itu hasil penelitian di Amerika Serikat 88% menurunkan Bisa mencegah cukup kanker efisien gitu selvik. ya. Luar biasa. Kalau untuk si imunisasinya sendiri, si vaksinnya sendiri jenis-jenisnya nggak? Karena kan usianya juga beda-beda kan ya. Ya, itu mungkin nanti kalau vaksinnya biasanya adalah virus like protein. Jadi bukan virus yang dilemahkan, tapi dia berasal dari protein yang dibentuk seperti halnya virus, gitu ya. Nah, ini cukup bisa dibilang cukup aman ya untuk pasien-pasien, dan kedua yang pasti halal. Iya betul. Kan orang berpikirnya ada babi atau apa, enggak, ini benar-benar halal. Betul. Ya. Berarti memang boleh ya. Benar. MUI pun merekomendasikan gitu kan ya, ada rekomendasi. Jadi sebagian besar adalah kuadrivalen untuk si vaksinnya ini, dan sudah istilahnya kalau bedanya dengan yang umur-umur tersebut adalah nanti dosisnya. Ya. Betul. Misalnya pada usia 9-14 tahun ini 2 kali. Ya, ada 0 dan pada saat nanti 6 sampai 9 bulan kemudian, 16 sampai 12 bulan kemudian. Betul. Kalau yang dewasa nanti 3 dosis. Betul. Ya. Jadi memang ada prosedurnya ya, ada urutannya dan memang ada SOP-nya lah istilahnya. Ya. Tapi Dokter Cahaya ini kan spesialis kebidanan dan kandungan, yang pengen Mei pribadi pengen tahu, karena kan kalau HPV itu kulit ya dokter ya, sebenarnya urusannya sama kulit. Peran dari dokter kandungan atau kebidanan itu memang apa kalau di penyakit ini? Nah, tadi saya cerita bahwa dulu memang diketahui ini berkaitan dengan penyakit kutil kelamin saja. Tapi setelah diketahui bahwa 70-80% kasus-kasus dengan kanker leher rahim itu ternyata diketemukan juga adanya human papillomavirus jenis yang high risk, maka disimpulkan bahwa dengan mencegah terjadinya infeksi human papillomavirus ini, terutama yang high risk, maka itu juga akan mencegah sekitar 70-80% kanker leher rahim. Jadi setelah penelitian ini maka disimpulkan human papillomavirus ini tidak hanya berkaitan dengan penyakit kulit saja, tetapi juga ternyata yang lebih berbahaya berkaitan dengan kanker leher rahim. Ini sangat spesifik. Jadi satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan suatu vaksinasi, ya ini hanya kanker leher rahim, kanker serviks. Dan ini banyak terjadi di Indonesia sebetulnya, terutama di daerah-daerah pesisir. Kalau saya dulu waktu sekolah di Bandung itu memang begitu ada pasien dengan keluhan hubungan seksual berdarah, keputihan yang berbau, daerah pesisir itu kita selalu berpikir oh ini kanker leher rahim. Dan itu tahun 2000 ya saya sekolah, penelitiannya sudah dimulai itu. Penelitian sudah dimulai. Dan setelah itu saya selesai, sudah ada vaksinasi itu. Jadi vaksinasi awal itu hanya untuk 4 ya, tadi sebut kuadrivalen. Nah sekarang kan nanovalen untuk 9 jenis dari human papillomavirus. Memang banyak sekali jenis genotip dari HPV ini, human papillomavirus, sampai 100. Tapi yang spesifik memang kita sebut ada yang low risk, risiko rendah, yang ini berkaitan dengan tadi penyakit kutil kelamin, high risk yang berkaitan dengan kanker leher rahim. Nah itu kita pisahkan 2 itu ya, 2 jenis dari HPV. Nah tadi sehingga kaitannya apa dengan dokter kandungan, kebidanan, ini adalah untuk mencegah kanker leher rahim. Kalau kita lebih berupaya mencegah, karena begitu orang sudah sampai ke titik kanker leher rahim, biayanya tinggi. Iya betul. Itu kalau kita, pengalaman saya untuk suatu terapi, kalau
dulu sekitar 50 sampai 100 juta untuk satu kasus. Padahal vaksinasi ini biayanya untuk mencegah itu tidak lebih dari 2 juta. Jadi kalau kita mau berpikir mau berpikir untuk mengurangi biaya pengobatan, maka mencegah ini biayanya jauh lebih ringan. Jadi sekitar hanya 1 sampai 2% aja gitu. Nah, disitulah jadi peran dokter kandungan ini sebetulnya untuk pertama mencegah dalam arti secara primer itu dengan vaksinasi ya. Jadi pemberian vaksinasi ini untuk yang dewasa itu memang oleh dokter kandungan, kemudian untuk yang anak oleh dokter anak bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian pencegahan sekundernya dengan melakukan pap smear. Nah, pap smear ini juga ada jenis yang bisa mengidentifikasi human papillomavirus. Jadi pap smear bukan hanya sekedar melihat ada atau tidak kanker lesi prakanker atau lesi sebelum menjadi kanker, tapi kita juga sekarang bisa mengidentifikasi ada nggak human papillomavirus. Kalau misalnya ternyata ada, maka kita bisa mengidentifikasi ini faktor risiko tinggi untuk terjadinya kanker leher rahim, sehingga vaksinasi bisa kita lakukan. Gitu. Nah, di situ peran pencegahannya. Nanti peran terapinya. Ya tentu nanti terapinya lebih advance ya di rumah sakit rujukan tipe B minimal kan. Nah, seperti itulah jadi peran dari dokter kebidanan kandungan di dalam mencegah penularan HPV, mendeteksi secara dini adanya HPV dan juga nanti terapi terhadap adanya setelah HPV pengobatan itu gitu Iya. ya. Tapi yang pengen ditanyakan juga mungkin oleh masyarakat, kan tadi juga dokter Cahya bilang ada anggaplah secara garis besar tuh 2 jenis gitu kan ya, yang kutil kelamin dan juga kanker serviks. Kalau misalkan si pasien sudah terkena kutil kelamin, dia diimunisasi bisa tercegah kanker serviks atau seperti apa? Ya, jadi betul kalau misalnya kita sudah tahu pernah ada riwayat penyakit kulit tadi ya, kutil kelamin, maka vaksinasi bisa dilakukan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi belum terlambat banget gitu ya? Iya, tidak terlambat. Karena vaksinasi ini, terutama yang baru ya, yang nanovalen artinya dia ada 9 genotip dari HPV ini yang bisa dicegah. Jadi selain yang low risk, nomor 6, 11, 42, 43, 44, ada nomornya nih. Nomor dari tiap-tiap jenis HPV ini. Nah, kalau yang high risk itu juga ternyata bisa dicegah dengan 1 kali penyuntikan. Jadi 1 suntikan yang terbaru ini bisa mencegah yang low risk dan juga yang high risk. Dan high risknya lebih banyak, ada 7 jenis genotip dari HPV. Jadi efektivitasnya menjadi lebih tinggi ya karena jenisnya lebih banyak lagi. Kalau dulu kan cuma 4, 2 yang low risk, 2 yang high risk. Nah, kalau yang sekarang terbaru itu 2 yang low risk dan 7 yang high risk. Jadi kalau udah kena penyakit kutil kelamin, melakukan tindakan untuk vaksinasi itu bagus. Bagus ya, baik justru ya. Pada beberapa daerah, Ibu bisa lihat nanti dari tahun 2016 sampai 2022 ini beberapa daerah malah sudah mencanangkan program vaksinasi dari sejak usia 9 tahun. Artinya mulai SD itu ada vaksinasinya. Di DKI, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali, Manado. Nah, itu mereka sudah memberikan vaksinasi dari anggaran pemerintah. Nah, Jawa Barat di sini saya catatannya belum ada nih program itu ya. Jadi kita harus mendorong supaya program ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencegah. Tadi tahun 2030 kan kita harus mencapai 90% cakupan vaksinasi ini. Dan itu kalau bisa kita dorong supaya pemerintah daerah dan juga DPRD bisa meloloskan program ini. Memang berbiaya, tetapi
biayanya jauh lebih murah dibanding kita menangani atau mengobati kanker leher rahim Betul, dan juga betul, penyakit betul. kutil kelamin. Betul, daripada nanti jauh lebih banyak ngeluarin uang, dengan sekarang aja Lebih baik gitu sekarang. kan Dan ya. ini pemerintah daerah harus didorong oleh Betul, kita. betul. Jadi uang kesehatan juga kan nggak terlalu tinggi nantinya kan ya. Kalau ngebahas soal vaksinasi, Dokter Luhung, memang waktu yang tepat untuk vaksin imunisasi HPV ini tuh kapan waktu yang tepat? Ya, tadi kita sudah sampaikan ya. Jadi vaksinasi itu ya proses pencegahan. Artinya pada usia 9 sampai 14 tahun ini sudah harusnya divaksinasi semua anak-anak perempuan terutama ya. Jadi usia pada anak-anak kelas 5 SD. Ya, sedangkan kalau memang karena nanti usia-usia di atas 30 tahun yang seksual aktif ini kan harus diperiksa dulu. Nah betul, kan kita Nah, nggak tahu dulu kita ya. vaksin HPV apa enggak gitu kan? Iya, dan mungkin saya jadi sedikit promosi ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. tadi sudah dikatakan tadi ada menggunakan pap smear, cuma memang kalau pap smear itu sedikit agak malu ya mungkin ya, kalau diperiksanya Betul, gitu ya, betul. harus dibuka-buka dan sebagainya. Sekarang sudah dikembangkan untuk pemeriksaan PCR untuk HPV tersebut ya. Dan ini sudah dikembangkan oleh Bio Farma sendiri di sini dengan namanya reagennya adalah Cerviscan. Di kami sudah bisa melaksanakan pemeriksaan itu dan Udah bisa. caranya hanya dengan urin. Hmm. Jadi dia tidak Nggak perlu invasif. dibuka-buka. Nah, nggak usah buka-bukaan, hanya Iya, cukup nggak minta usah urin buka. doang gitu. Oh iya betul. Ya, nanti kita bisa melihat yang tadi genotipnya apa nih, 16, 18, 52 atau mana itu bisa terdeteksi dengan Dan urin itu hanya bisa dideteksi oleh dokter ya. Iya, Oleh dengan yang hasil pemeriksaan ahlinya. Nah, PCR. betul. Jadi jangan menduga-duga sendiri karena kan Betul. penyakit zaman sekarang tuh kayaknya bisa banget diduga-duga sendiri gitu kan ya. Iya, Jadi betul. masyarakat baiknya datang ke rumah sakit, RSUD Palabuhan Ratu khususnya gitu Iya, kan ya. Karena betul. memang pelayanannya sudah banyak gitu kan ya. Sudah ada untuk pelayanan HPV ini sendiri ya. Terakhir dari Dokter Luhung dulu deh. Boleh nanti ke Dokter Cahya untuk masyarakat di luar sana supaya mereka lebih sadar lagi, lebih terbuka lagi tentang penyakit HPV ini. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya sih sesuai dengan judulnya ya, serba-serbi HPV imunisasi untuk wanita remaja dan wanita seksual aktif. Artinya kita mulai dengan pencegahan dulu ya. Jadi lebih baik kita lakukan imunisasi pada anak usia 9-14 tahun dan juga untuk yang seksual aktif lebih baik diperiksakan secara rutin sesuai dengan dari WHO itu setiap 5 sampai 10 tahun sekali untuk diperiksakan. Harus ya. Iya, Wajib. betul. Boleh ditambahkan sama Dokter Cahya, silakan. Nah, yang pertama tadi mengenai pencegahan ya, bahwa ini kita ketahui sebagai penyakit yang ditularkan melalui kontak, ya, kontak baik menular secara seksual atau penggunaan juga beberapa barang secara bersamaan tuh bisa. Nah, khususnya dengan riwayat kontak seksual, nah ini hindari adanya pasangan yang berganti-ganti, Harus gitu ya. setia ya. Ya. Nah, jadi ini juga salah satu cara kita untuk mencegahnya. Karena tidak hanya untuk wanita. Nah, saya katakan pria juga ternyata bisa. Dan pria ini biasanya ada di sekitar kelaminnya atau juga di bagian belakangnya ya. Itu juga sering terjadi. Kontak seksualnya memang harus kontak seksual yang sehat lah gitu ya. Nah, itu dalam pencegahan. Kemudian pencegahan sekunder tadi untuk melakukan pemeriksaan pap smear bisa, ternyata kita sudah bisa di RSUD ini untuk secara lebih mudah gitu ya. Berapa biayanya? 300 Ribu ya. Bukan juta. murah itu. Takutnya. Murah. Kalau untuk mendeteksi secara mudah, saya rasa itu bisa dilakukan. Dan setelah dilakukan deteksi ini, kemudian kita juga bisa lakukan vaksinasi.
Nah, vaksinasinya memang terasa mahal kalau misalnya kita, tapi saya rasa setelah saya hitung-hitung dibanding biaya pulsa selama 2 tahun, 2 tahun ya biaya pulsa, itu sama lah, tapi bisa mencegah penyakit kanker leher rahim. Betul, Ya, betul. cuma puasa pulsa aja tuh, ya kan sederhana nih ibu-ibu kan pulsanya banyak kan. Nah, kalau bapak-bapak rokoknya dikurangi banyak. begitu. Kemudian setelah pencegahan ini kalau tadi dikatakan untuk mengetahui saja HPV-nya bisa dengan cara pemeriksaan urin. Nah, pap smear untuk mencegah secara setiap tahun lakukan aja pap smear. Itu karena ada sekitar 20% yang tidak disebabkan oleh human papillomavirus yang berkaitan dengan kanker leher rahim. Nah, itu yang kita bisa cegah secara deteksi sekunder ya. Pap smear setiap tahun sampai umur sekitar 55 tahun ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara yang tadi udah pencegahan vaksinasi, kemudian pemeriksaan HPV, kemudian dilakukan pap smear secara berkala. Nah, ini semua bisa menghindari wanita Indonesia khususnya di Pelabuhan Ratu untuk terjangkit penyakit, satu kutil kelamin, kedua kanker leher rahim ya. Karena mengobati kanker leher rahim disuruh ke Bandung. Udah gitu, iya, udah gitu potensi sembuhnya kan jadi rendah gitu ya. Selain biayanya mahal, walaupun memang ditanggung oleh katakanlah BPJS, tetapi juga kalau misalnya kita hitung itu lebih murah tetap untuk melakukan pencegahan dengan vaksinasi. Anggap saja BPJS itu nanti bisa mengurangi biaya pengobatan kanker leher rahim untuk dialihkan pada biaya yang lain. Jadi kita menolong saudara-saudara kita yang memang lebih memerlukan dengan melakukan pencegahan, melakukan vaksinasi ya, dan juga pemeriksaan pap smear secara berkala. Nah, itu yang perlu ditekankan sebetulnya. Laki-laki juga jangan apa namanya, jangan untuk mengurangi potensi penularan, jangan suka jajan tuh. Nah, jangan suka jajan. Jajan di mana? Ya, jajan tengan. Suka jajan karena di Jajannya situ cilok aja ya gitu mungkin ya. mungkin pada saat itu belum bergejala gitu kan. Tapi pada saat menularkan ke istrinya, kemudian pasangannya gitu ya, itu tertular kemudian bergejala karena bisa saja berkaitan dengan daya tahan tubuh gitu kan. Betul. Jadi bukan hanya peran wanitanya saja, tapi peran prianya di sini harus bertanggung jawab. Betul, bertanggung jawab. Gitu. Karena laki-laki itu tanggung jawabnya besar dan juga harus gentle lah istilahnya gitu ya, dokter. Ya, wah luar biasa. Jadi sahabat RCL harus ditegaskan lagi seperti yang dokter Cahya bilang tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati, dan lagi biaya pencegahan tuh jauh lebih murah daripada biaya pengobatan ya dokter-dokter ya. Wah luar biasa. Yang penting harus jaga kesehatan aja sih sahabat RCL. Jangan jajan sembarangan, jajan seblak aja lah. Udah ya, nggak usah yang lain-lain. Ya gitu lah. Kalau gitu dokter Luhung terima kasih. Dokter Cahya juga terima kasih sudah mau memberikan pemaparan tentang HPV di hari ini. Sahabat RCL, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas RCL, kami ada bersama Anda.